Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Salam. Ustadz Valentino Dinsi. Saya punya buku beliau dan alhamdulillah siang ini saya bersilaturahim dengan Ustadz Valen. Terima kasih Ustadz waktunya. Eh, Singkat aja Ustadz. Ini kan lagi era dimana kita sedang berjuang ya, Ya. krisis. Minta dong 5 aja strategi bertahan dan menang buat para pebisnis, baik yang baru mulai atau yang sudah berjalan, supaya dia bisa menang di era pandemi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak usah 5, satu aja cukup sebetulnya. Yaitu kreativitas inovasi. Kunci bisnis itu adalah kreativitas dan inovasi. Makanya kan di vlog saya yang kedua itu, bagaimana untung di era COVID-19 itu, ya bisa di YouTube ada ya. Itu saya kan teringat Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung, saya bilang itu kan. Saya jadi teringat Sandi dan Khairul. Siapa sih Sandiaga Uno, Khairul Tanjung tahun 98, 99, 2000? Saya bilang nothing, mereka bukan siapa-siapa pada saat itu. Bayangin itu, ingat tuh, 98, 99, 2000, Khairul Tanjung sama Sandiaga Uno nggak dikenal orang. Tapi kemudian berapa belas tahun kemudian, dua orang itu muncul. Sandiaga Uno menjadi orang terkaya nomor 42 terkaya di Indonesia. Khairul Tanjung sempat menjadi nomor 7, kemudian nomor 4, sekarang nomor 5 terkaya di Indonesia. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa mereka melihat adanya peluang pada saat itu. Jadi kalau pepatah Cina bilang itu Weiji. Weiji itu artinya tantangan atau ancaman dan peluang. Jadi di satu sisi ada masalah, nih COVID kan orang lockdown, orang nggak bisa kemana-mana, penjualan turun, banyak nih PHK, itu tantangan. Tapi di satu sisi ada peluang juga, ya, multivitamin, HPD naik gratis, penjualan online naik. Jadi ada peluang. Nah, Sandi sama Khairul itu mengambil kesempatan peluang pada saat itu dan hasilnya 15 tahun kemudian mereka menjadi orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Satu, ngambil peluang. Dua, kreativitas dan inovasi. Nah, sebagai contoh nih, kreatif inovasi. Ini di kompleks saya ini ada tetangga saya yang punya kafe. Kafenya ditutup. Padahal sebelum COVID itu, waduh, larisnya luar biasa. Anak muda, milenial, punya kafe, majunya luar biasa. Tapi begitu datang COVID, dia stres. Karena omsetnya turun, karyawannya ada puluhan, dia bingung. Jangankan buat gaji karyawan, untuk bayar sewa aja dia pusing. Akhirnya dia terpaksa tutup kafenya, dijualkan alat-alatnya, mejanya, kitchennya dijual. Kenapa? Dia sudah stres duluan menghadapi itu. Jika begitu stres, dia bingung, galau, ya pusing, sehingga otaknya nggak berpikir, buntu. Nah, ada satu lagi teman istri saya ini punya kafe juga, itu punya karyawan banyak, pusing kan, kayak yang tetangga saya itu. Tapi dia melihat peluangnya di mana, kesempatannya di mana. Nah, dia lihat anak buahnya itu ada chef yang jago bikin kopi, karena dia kopi shop kan. Akhirnya dia sulap, kafenya dia tutup di rumah karyawannya, tapi dia bikin kopi, bukan kopi yang kayak dulu di kafe, tapi dia bikin merek namanya kopi botolan. Pernah dengar ya? Satu botol itu 1 liter, harganya istri saya jadi resellernya tuh 80.000. Saya tanya sama istri saya, berapa banyak penjualannya? Jadi resellernya di sini di komplek ini ada 3 atau 4 orang. Itu penjualannya kalau nggak salah itu 800 botol. Jadi dalam satu hari itu dia bisa jual ribuan botol. Bayangkan ribuan botol kali 100.000. Jadi udah ratusan juta kan sehari itu. Jadi ketika kreativitas dan inovasinya muncul, maka yang tadinya masalah dia jadi peluang. Ya, jadi kreativitas inovasi itu adalah peluang yang harus kita ambil. Jadi intinya jeli melihat peluang, jeli kesempatan. Jadi ketika COVID ini orang pada nangis, tapi ada orang senyum karena dia untung. Bahkan penjualannya itu lebih tinggi daripada ketika dia dulu punya kafe. Okay. Thank you, Coach Ustadz Valen. Sehat-sehat terus. Ditunggu motivasi dan inspirasi untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.